Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau dengar waktu kami menyanyikan lagu ini bahwa jiwa kami terbuka untuk mengenal Engkau, terbuka untuk terus mengalami kasih, kebaikan, firman-Mu untuk setiap kami. Namun Engkau juga tahu Tuhan, Engkau melihat apakah memang kami benar-benar terbuka kepada Engkau di dalam batas tertentu. Kami terbuka di dalam sisi-sisi agamawi saja. Kami terbuka untuk dijamah oleh Tuhan di ruangan ini. Tetapi setelah itu kami tertutup. Kami tidak mau Engkau berkarya lebih, karena kalau Engkau berkarya lebih, maka ada banyak kesenangan kami yang mesti dibuang. Ada banyak hobi kami yang membuat kami bertentangan di dalam pikiran kami. Apakah kami terus melakukannya atau masih gelisah? Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami mempelajari firman-Mu tidak terbatas di dalam sisi agamawi atau di ruangan ini saja. Tetapi pada waktu kami merenungkan firman-Mu, kami bisa mengevaluasi keseluruhan hidup kami, keseluruhan pola pikir dan perasaan kami, supaya ketika Allah Roh Kudus menumbuhkan kami, maka seluruh aspek kehidupan kami ditumbuhkan. Itu sebabnya Tuhan, kami juga berdoa, hamba-Mu terbatas, banyak kekurangan. Tetapi kalau Engkau memberi kesempatan, kepercayaan, juga bimbingan Tuhan hamba-Mu menyampaikan khotbah ini, maka mari Engkau memakai semua apa yang ada pada hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan dan diekspresikan itu betul-betul dari Engkau dan jelas untuk kami, sehingga kami terus belajar menikmati kehadiran dan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mohon pimpinan, berkat, anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin kita bersuka cita di dalam ibadah kita, dan kita betul-betul terbuka, Tuhan berkarya buat kita. Nah, tema hari ini yang akan kita renungkan adalah hidup dalam keindahan Allah Tritunggal. Saya sempat sharing sama seorang teman, dia juga adalah seorang pengkhotbah dan juga sering ngobrol soal teologi. Saya bilang saya mau khotbah di GKI Pluit, dikasih tema hidup dalam keindahan Allah Tritunggal. Responnya speechless, dia cuman karena bukan sesuatu yang gampang, yang mudah untuk mengkhotbahkan atau mengisahkan mengenai Allah Tritunggal. Ditambah lagi bukan cuman mengenal Allah Tritunggal, tetapi hidup dalam keindahan Allah Tritunggal. Jadi ada 3 aspek yang kita pelajari dalam waktu singkat. Allah Tritunggalnya, keindahannya, kemudian hidup di dalamnya. Nah, kiranya Tuhan menolong supaya kita belajar mengenal Dia. Karena saya pikir Bapak Ibu Saudara, jangankan mengenal Allah Tritunggal ya, mengenal pasangan hidup kita yang sudah hidup bareng kita 30 tahun aja, kita masih, baru kenal kamu ternyata kayak begini ya, selama ini enggak tahu begitu. Pasangan aja kita masih ada banyak upsnya, banyak baru tahu. Nah, sekarang kita mencoba mengenal Allah Tritunggal. Tapi jangan khawatir, karena Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri. Allah kita bukan Allah yang menyembunyikan diri. Maka Dia selalu menyatakan dirinya, dan itu membuat kita bersuka cita mestinya belajar mengenal Dia. Oke Bapak Ibu, saya akan membacakan dasar firman Tuhan kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Cukup panjang, saya akan coba bacakan buat kita dengan jeda-jeda atau potongan sesuai dengan maksud ayat-ayat ini. Begini bunyinya, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi 2 ayat ini adalah salam pembuka dari Rasul Petrus kepada penerima surat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Betapa dalamnya ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, bicara mengenai Allah yang berkarya, perencanaan dari dulu, sekarang, bahkan nanti, selama-lamanya, sampai zaman akhir. Ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu. Mungkin enggak Bapak Ibu? Dalam pengertian membahas atau melihat ayat 1, 2, salamnya, ayat 3 sampai 5, karya Allah Tritunggal buat kita, untuk memahaminya saja rasanya begitu rumit. Tetapi Rasul Petrus mengatakan bergembiralah. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Pencobaan yang dimaksud di sini adalah penerima surat ini mengalami penderitaan yang dimulai. Jadi secara sistematis pemerintah Roma mulai mencari, menganiaya orang-orang Kristen. Nah rupanya pengenalan Tritunggal ini memberikan penghiburan buat penerima surat Petrus. Jadi Petrus menghibur mereka dengan pengenalan Allah Tritunggal. Saya lanjutkan ayat yang ke-7. Yang dimaksudkan ini penderitaan atau pencobaan tadi. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dan dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah, ini penjelasan mengenai keselamatan, yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka yaitu nabi-nabi itu meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi banyak sekali anak kalimat di dalam kalimat-kalimat ini ya. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, ini nabi-nabi, tetapi kamu. Jadi nabi-nabi melayani umat juga melayani kita hari ini. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kata yang ingin diketahui ini menarik, karena bukan cuma tahu, oke, lewat, enggak. Tapi sampai menunduk, meneliti. Jadi mungkin bayangan masa sekarang itu sampai peneliti melihat di mikroskop. Dia melihat, meneliti dengan demikian dalam. Jadi berita tentang keselamatan yang diberitakan oleh nabi-nabi itu ternyata ingin diketahui, diteliti oleh malaikat-malaikat apa yang kita terima itu. Itu yang dimaksudkan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin Bapak Ibu? Betul ya? Berbahagia orang yang membaca, merenungkan, dan mewujudkan firman Tuhan. Semoga kita memang orang yang berbahagia waktu membaca Alkitab, walaupun kita kadang-kadang harus menyelidiki lebih dalam. Nah kembali bicara mengenai keindahan Allah Tritunggal. Bapak Ibu sekalian, saya hampir yakin pada waktu kita bicara mengenai Tritunggal ini, kita langsung terbayang di dalam benak kita ini adalah doktrin yang rumit, doktrin yang tidak mungkin kita pahami dengan sempurna. Dan kadang-kadang kalau kita bicara mengenai Tritunggal, kita keluarkan Ulangan 29 ayat 29. Apa yang tersembunyi itu adalah bagi Allah, yang dinyatakan itu bagi kita. Saking kita nggak bisa jawab lagi mengenai Allah Tritunggal, tetapi kita mesti mengenal Allah Tritunggal. Kenapa? Saya membandingkan dengan pasangan kita. Kalau seandainya ada beberapa hal yang kita nggak kenal pasangan kita, entah pasangan pacaran atau pasangan
sudah menikah begitu ya, nggak kenal pasangan kita, kok kamu ternyata begini ya. Sikap kita bagaimana Bapak Ibu? Pasti ingin mengenal dia kan. Nggak mungkin sudah jadi pasangan kita kemudian ya sudahlah kamu begitu terserah kamu. Itu nggak mungkin, kita pasti ingin lebih mengenal. Demikian pula Allah Tritunggal. Pada waktu kita mendengar saja Allah Tritunggal, kita sudah rasanya pusing dan rumit. Seharusnya tidak membuat kita menjauh dan mengatakan itu urusan pendeta, itu urusan penatua. Tidak. Karena pada kenyataannya banyak orang meninggalkan kekristenan karena mereka tidak tahu siapa Allah yang disembah itu. Dan rasanya menyedihkan kan, kalau kita mengatakan jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Tuhan yang mana yang kita terbuka jiwa kita itu? Kita menyanyi, memuji dia, tapi kita tidak kenal siapa yang kita puji. Rasanya itu kekristenan yang, apa ya kita bisa sebut ya, kekristenan yang sayang sekali begitu. Karena kita percaya pada sosok yang tidak kita kenal. Apalagi kalau kita mengenal siapa Allah Tritunggal, apa karyanya, sampai Rasul Petrus menghibur jemaat yang menderita dengan Allah Tritunggal, tapi kita tidak tahu. Waduh, itu kekristenan yang menyedihkan luar biasa. Saya nggak menemukan bahasa yang tepat. Yang menyedihkan pada waktu kita tidak mengenal siapa Allah kita atau Allah Tritunggal itu. Saya mempunyai gambaran walaupun nggak sepenuhnya betul ya. Waktu anak saya umur 4 tahun, saya masih ingat kami di kota Bandung, dia tanya sama saya, "Papi, kenapa papi berkumis? Mami enggak." Memang enggak sempat nyukur kumis sih. "Kenapa papi berkumis, mami enggak?" Saya bilang, "Karena papi laki-laki, mami perempuan. Maka laki-laki berkumis, perempuan enggak." Terus saya tanya lagi, "Kenapa laki-laki berkumis, perempuan enggak?" Terus saya bilang, "Karena hormon." "Hormon itu apa papi?" Itu saya yang bodoh atau dia enggak ngerti ya. Hormon itu apa papi? Saya bisa ambil buku biologi atau saya search, kemudian saya bisa cerita dengan dia. Tapi ngerti enggak kira-kira anak saya? 4 tahun enggak akan ngerti. Tetapi ketika tiba waktunya, waktu dia mulai belajar, masuk SD, masuk SMP, dia ngerti sendiri tanpa harus dijelaskan. Ada proses untuk makin mengenal, tetapi itu sebetulnya ujian bagi kita. Apakah kekristenan kita itu, kekristenan yang penuh semangat, yang energik, yang hidup, yang penuh sukacita, atau kekristenan yang gampang menyerah? Enggak kenal Allah Tritunggal, sudahlah itu urusan orang lain. Atau saya mau belajar. Saya berdoa, Tuhan bukakan, nyatakan dirimu untuk aku. Karena Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri untuk kita. Allah tidak pernah menyembunyikan dirinya dari kita. Enggak, dia selalu menyatakan diri. Tapi sayangnya kita yang seringkali salah paham dengan penyataan dirinya. Itu sisi yang lain. Tetapi kembali kepada mengenai keindahan Tritunggal. Keindahan Tritunggal macam apa yang Rasul Petrus sampaikan di dalam suratnya. Nah, kita melihat dulu salam tadi ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Sesuai, ini pilihan Allah, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh. Bapa, Roh yang menguduskan, kemudian taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saya meringkaskan kira-kira dengan 3 poin ini. Pertama, Allah Bapa merencana. Yang kedua, Allah Putra melaksanakan. Yang ketiga, Roh Kudus menguduskan. Ada indahnya enggak Bapak Ibu? Oh, sudah ada angguk-angguk puji Tuhan. Melihat ini sudah langsung merasakan keindahannya. Tapi keindahannya di mana? Allah Bapa merencanakan. Indah enggak Bapak Ibu? Allah Bapa merencanakan keselamatan kita. Allah Putra melaksanakan keselamatan bagi kita. Allah di dalam kemuliaan pencipta alam semesta, melihat manusia berdosa, Allah Tritunggal langsung bertindak. Kemudian Bapa sudah merencanakan, kemudian Putra mau menjadi manusia. Hidup bersama manusia, disakiti, disalahpahami, difitnah oleh manusia. Tapi dia tetap mau menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sudah ketemu indahnya bukan? Belum Bapak Ibu. Masih banyak lagi. Dia bangkit, kemenangan. Dia naik ke surga, menunjukkan kemuliaannya. Kemudian Bapa dan Putra mengutus Roh Kudus datang awalnya kepada 200 murid. Tapi kemudian kepada kita masing-masing private, personal.
Allah itu datang kepada kita. Ini yang Rasul Petrus mau ngomong. Di dalam kemuliaan Allah, Allah melihat manusia itu berdosa. Kalau seandainya Bapak Ibu saya turun kemudian saya bawa pointer ini, di antara Bapak Ibu saya bilang saya bawa pointer. Kira-kira Bapak Ibu bakal tertarik enggak lihat pointer ini? Mungkin cuma 1-2 orang yang mau tahu, oke lah pointer itu apa. Tapi rata-rata mungkin enggak tertarik ya dengan barang ini. Kalau seandainya saya enggak bawa pointer, tapi saya bawa sampah. Di sini enggak ada tempat sampah ya. Saya bawa sampah, kemudian dari mimbar saya bawa sampah, saya jalan di antara Bapak Ibu Saudara. Tertarik untuk ngelihat sampahnya enggak Bapak Ibu? Lari mungkin, ngapain lihat sampah, betul kan? Nah kebayang enggak kalau Allah waktu melihat Adam dan Hawa berdosa. Dosa Adam dan Hawa itu membuat Adam dan Hawa lebih busuk, lebih buruk, lebih najis daripada sampah. Waktu Allah melihat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu kemudian berdosa, Allah melihat manusia itu bukan lagi sampah tapi lebih rendah dari sampah. Lalu Allah yang mulia itu melihat manusia yang lebih rendah dari sampah, apa yang mesti dilakukan? Kita saja jijik, kita saja menghindar dari sampah. Apalagi Allah kita seharusnya bukan? Tetapi rupanya Allah sudah merancangkan bahwa akan ada penyelamat. Itu sebabnya sejak Adam dan Hawa berdosa, Allah sudah ngomong dari keturunan Hawa ini akan ada satu yang menginjak kepala ular. Dan seterusnya diulangi lagi nubuat itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus Allah sendiri menjadi manusia dan berkorban buat kita. Itu bukan indah lagi. Tidak ada kalimat yang cukup untuk menggambarkan betapa luar biasanya Allah itu. Belum lagi Roh Kudus datang kepada kita satu persatu. Artinya begini Bapak Ibu, di balik pemain musik WL yang begitu baik memimpin ibadah kita, ada behind the scene, ya kan? Ada latihan, ada rancangan, ini mau aransemennya seperti apa, dinamika menyanyikannya bagaimana, saya akan ngomong apa, masuk musiknya di sini, intronya bagaimana, kemudian sampai puncak di refrainnya bagaimana. Itu ada rancangan, ada latihan, ada pelaksanaan, ada behind the scene yang luar biasa. Kita jadi orang Kristen, satu pribadi, ada behind the scene. Ada tangan yang tidak kelihatan yang berkarya. Ada pemikiran Allah yang tidak kelihatan yang sudah merancang. Ada Roh Kudus pribadi Allah sendiri yang datang kepada kita. Behind the scene atas keselamatan kita. Itu luar biasa dahsyat. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus terlibat semua di dalamnya. Ini yang Petrus mau katakan. Kita menderita sebagai orang Kristen. Jangan pandang penderitaan itu. Coba lihat pemikiran yang jauh lebih luas. Pandang kepada Allah Tritunggal. Allah yang luar biasa. Alihkan pemikiran. Sorry. Maaf ya Bapak Ibu. Alihkan pemikiran kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita kekristenan hanya melihat, menilai dari apa yang kita lihat, kita akan menemukan kekristenan kita seringkali tidak beda dengan agama lain. Ada orang menyaksikan, oh saya berjumpa dengan Kristus. Ada orang lain lagi yang tidak Kristen, berjumpa dengan Kristus. Saya menerima mujizat, tetangga-tetangga semua kebakaran rumahnya, sampai di rumah saya berhenti, ada hujan turun, ada pemadam kebakaran, rumah saya enggak kebakar. Orang non-Kristen mengalami enggak? Mengalami. Bahkan di antara tetangga-tetangga yang terbakar, ada orang Kristen di situ. Waktu tsunami, tahun berapa? 2006 ya? 2004. Banyak orang mengatakan tuh hukuman untuk orang-orang itu. Kemudian saya cuma bilang, jangan begitu. Banyak orang Kristen yang juga kena tsunami. Kalau kita punya kekristenan hanya memandang apa yang kelihatan Bapak Ibu. Kita akan melihat sama. Itu sebabnya mari lihat seperti yang Petrus katakan. Lihat behind the scene. Pribadi kita yang seperti ini yang menjadi anak Tuhan. Ada karya Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Ini yang disebutkan di sini. Allah yang merancang. Kristus yang dengan percikan darahnya. Dan Roh Kudus yang menguduskan kita. Mari kita melihat dan mengenal itu. Maka baru kita akan tertunduk dan mengatakan Tuhan luar biasa.
Waktu saya membaca Yesaya 64 ayat 6, saya tertegun. Karena dikatakan di situ, segala kesalehanmu itu seperti, ada yang ingat Bapak Ibu? Kalau TB1 LAI itu seperti kain kotor. TB2 lebih clear sesuai bahasa aslinya, seperti kain haid. Jadi kesalehan bukan kesalahan loh. Perbuatan baik kita di hadapan Allah itu seperti kain haid, seperti pembalut. Kalau zaman dulu itu bukan pembalut tetapi kain yang memenuhi bawah. Sehingga pada waktu seorang wanita menstruasi ditampung oleh kain itu. Dan kain yang kena darah itu menunjukkan wanita itu sedang haid dan dia menjadi orang yang najis. Kesalehan manusia itu seperti kain haid di hadapan Allah. Seharusnya Allah jijik. Seharusnya Allah itu menghukum kita. Karena dia Allah yang adil. Tapi perhatikan bahwa Allah ternyata merancang keselamatan dan dia mengorbankan dirinya. Saya kadang-kadang memikirkan mungkin ini agak sedikit jijik ya. Kain haid itu di tangan Tuhan diapakan? Dibersihkan, dicuci? Bukan. Tetapi Kristus sampai mengorbankan dirinya sedemikian rupa sampai berdarah. Sehingga kain haid ini dijadikan putih seperti salju dan seperti bulu domba. Itu Allah kita. Tanpa pemahaman bagaimana Allah Tritunggal berkarya menyelamatkan kita, maka kekristenan sama dengan kepercayaan yang lain. Tapi waktu kita mengenal Allah Tritunggal, pribadi Bapa yang beda dengan pribadi Putra, beda dengan pribadi Roh Kudus, yang setara ketritunggalan itu, yang setara dalam kemuliaan kedahsyatannya, penciptaan alam semesta, kesetaraan mereka menunjukkan atau ditunjukkan kemuliaannya dengan ciptaan. Tetapi kok ya Allah Putra rela menjadi manusia, mati menyelamatkan kita. Allah Bapa dan Allah Putra mengutus Roh Kudus untuk datang kepada kita satu persatu. Memang masing-masing pribadi berbeda, tetapi ditunjukkan ada suatu kesatuan, bukan? Kesatuan hati yang menyayangi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan Yesus nggak ngomong begini sama Bapak, enak aja lo ngutus-ngutus gua datang jadi manusia, engkau cuman pengutus, kita ini setara lo, kita ini sama lo. Kekuatan sama, hikmat sama, kesempurnaan sama. Sekarang engkau mengutus aku jadi manusia, susah tau jadi manusia. Allah jadi manusia mesti difitnah, ditolak, dan aku mesti diam aja. Tuhan Yesus bisa bilang seperti itu. Tapi enggak. Dia mau. Direndahkan, mengosongkan dirinya, menyelamatkan kita, dia mau. Roh Kudus juga diutus oleh Bapa dan Putra. Enggak mengatakan repot menyadarkan orang, kamu berdosa loh. Itu enggak gampang. Siapa orang yang berani mengakui dirinya berdosa? Minta maaf, sulitnya luar biasa. Aku, kata Roh Kudus, bisa mengatakan, menyadarkan manusia untuk menyadari dosanya. Oh, sulit sekali. Di dalam dosa mereka menyadarkan engkau berdosa, perlu pertobatan. Sulit. Aku harus bawa orang berdosa ini yang sudah sadar datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadikan dia juru selamat dan Tuhanmu. Gak gampang. Sudah percaya Tuhan Yesus juru selamat, lihat etika hidup hari-hari. Lihat cara pikirnya. Dengarkan tutur katanya. Lihat apa yang dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Aku mesti satu persatu mesti ngomong sama mereka, tegur mereka. Wah, terus mereka waktu sakit aku harus menghibur. Harus menguatkan mereka. Allah Tritunggal bekerja di dalam kondisi yang tidak kelihatan. Tapi dia bekerja kepada kita pribadi demi pribadi. Yang sayangnya kita cuekin. Kita gak peduli. Pada Allah kita begitu luar biasa menyatakan diri kepada kita. Itu sebabnya saya bisa meyakini waktu Rasul Petrus menuliskan salam ini. Dia mengatakan dengan serius, dengan doa. Tuhan tolong penerima surat yang sedang menderita supaya mereka mengenal Engkau. Supaya mereka merasakan keindahan karya Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam hidup mereka itu luar biasa. Allah itu bersatu di dalam hati. Mereka mengasihi kita. Sama-sama dahsyat, punya peran beda tapi satu di dalam kasihnya. Kerelaannya berkorban, di dalam perhatiannya buat kita, itu satu. Itu sebabnya dia adalah Allah yang tri tetapi tunggal.
Dan inilah yang seharusnya kita nikmati sebagai suatu keindahan. Atas pribadi yang hina, satu yang seperti ini, Allah Tritunggal itu berkarya. Allah mana yang seperti itu? Itu sebabnya John Calvin, dia memiliki pemahaman dan dia tulis dalam salah satu bukunya. Dia mengatakan di dalam 1 Petrus ini, bagian ini sangat luar biasa. Karena ia mengajarkan, surat ini mengajarkan kita bahwa keselamatan kita mengalir dari anugerah bebas Allah, namun diaktualisasikan oleh kuasa Roh Kudus dan memiliki dasarnya dalam ketaatan dan percikan darah Kristus. Kita melihat di sini seluruh Tritunggal bertindak bersama-sama demi penebusan kita orang berdosa. Demi kita orang berdosa. John Calvin melihat keindahan itu dan kita melihat pengabdian dia, karya dia untuk Allah Tritunggal luar biasa. Sampai hari ini masih berperan bagi kita. Teolog yang lebih modern, R.C. Sproul, dia bicara juga tentang surat 1 Petrus ini. Ketika Petrus berbicara tentang karya pengudusan roh dan percikan darah dari Tuhan Yesus, ia sedang menunjukkan kepada kita keindahan luar biasa dari rencana ilahi. Keselamatan kita bukanlah sebuah pemikiran belakangan dari Allah, melainkan sebuah mahakarya trinitarian di mana setiap pribadi dalam keilahian bersukacita atas pemulihan mereka yang terhilang. Itu Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana kita menikmati itu? Waktu kita mengenal ini, waktu saya mulai mencoba mengenal ketritunggalan Allah kita, tidak bisa tidak, kita mesti menangis dan tersungkur. Betapa saya bukan siapa-siapa, tapi head, heart, dan hand Allah Tritunggal. Itu berkarya menyelamatkan kita. Dan bukan cuma itu keindahannya. Keindahannya adalah nilai keselamatan yang Allah berikan itu sampai selama-lamanya. Tidak mungkin bisa dibayar dengan apapun kecuali oleh darah Tuhan Yesus. Saya mau mengajak kita punya waktu untuk betul-betul menghayati indahnya Allah kita. Mensyukuri kita punya Allah yang sedemikian. Yang menarik lagi adalah di dalam surat ini bukan cuma Rasul Petrus bercerita mengenai Allah yang luar biasa. Tapi dia memperlihatkan bagaimana keselamatan yang telah diberikan kepada kita itu melalui berbagai macam cara yang dinikmati oleh berbagai macam pihak. Yang pertama adalah malaikat. Tadi saya mengatakan malaikat itu ingin dilihat oleh malaikat, sebetulnya bukan dilihat, betul-betul diamati oleh malaikat. Malaikat itu menikmati, melihat seperti orkestra, kata John Calvin tadi. Apa yang dilihat oleh malaikat? Malaikat melihat Bapa berencana, kemudian Bapa mengutus Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus menjadi manusia, malaikat memberitakan, dia menjadi bayi, malaikat melihat bagaimana Tuhan Yesus difitnah, sehingga di Taman Getsemani malaikat datang untuk menguatkan Tuhan Yesus. Itu dilihat semua oleh malaikat seperti menonton orkestra. Saya sempat membayangkan kalau malaikat nonton pertunjukan, saya sebut pertunjukan, kasih Allah kepada manusia itu, pasti malaikat akan iri. Kok manusia berdosa, Allah sampai berkorban kayak begitu ya? Untuk aku apa? Saya bayangkan, tapi untung saya bukan malaikat. Dan malaikat bukan seperti saya. Karena mereka cuma bisa nonton. Mereka menikmati kasih Allah kepada manusia, bukan kepada mereka. Nah itu sebabnya Petrus mengatakan malaikat menyelidiki, melihat. Tapi bukan cuma itu. Ada sosok yang lainnya selain malaikat yang lebih dalam menikmati keindahan Tritunggal itu, yaitu umat Perjanjian Lama. Petrus mengatakan di sini nabi-nabi itu menyelidiki, kemudian menubuatkan, enggak sempat menikmati keselamatan itu. Tapi mereka menubuatkan, yang artinya umat Perjanjian Lama menikmati karya Allah bukan nonton saja. Mereka menonton tiang awan, tiang api, mereka menonton kehadiran Tuhan, mereka nonton, mereka lihat. Tapi firman itu disampaikan kepada mereka secara langsung. Malaikat tidak menerima firman seperti umat menerima firman. Malaikat adalah utusan dan pelayanan.
mereka diutus oleh Tuhan layani manusia. Tetapi manusia umat perjanjian lama dilayani dengan firman yang langsung tertuju kepada mereka. Mereka melihat nabi-nabi, mereka mendengar nabi-nabi itu bicara. Jadi keselamatan itu bukan lagi cuma tontonan, tetapi masuk diberitakan langsung kepada mereka. Itu sebabnya ada berita, bertobatlah. Bertobatlah, berbaliklah dari jalanmu, kembalilah kepada Allah. Karena kenikmatan ketritunggalan Allah disampaikan oleh nabi-nabi kepada umat. Umat adalah objek dari keselamatan itu. Jadi lebih mendalam, bukan sekedar menonton. Tetapi bagaimana reaksi umat perjanjian lama? Mereka sasaran firman. Mereka objek kasih dan keindahan Tritunggal. Tapi ternyata menolak. Adam dan Hawa diberikan anugerah, gambar dan rupa Allah, menolak. Keturunannya mendirikan menara Babel melawan Allah, dihukum oleh Tuhan. Keturunan mereka lagi berdosa sampai harus dihukum dengan air bah. Muncullah satu keluarga Nuh, istrinya, anak-anaknya dan menantunya. Tapi ternyata keluarga ini pun berdosa. Menolak kebaikan Allah dengan dosa mereka. Muncullah keturunan-keturunan yang kemudian memberontak. Dipilihlah oleh Allah Abraham. Tapi Abraham juga berdosa. Kemudian melahirkan keturunan dan kemudian dia memilih Ishak, Yakub dan keturunan Yakub. Tapi kemudian keturunan Yakub memberontak kepada Tuhan. Firman itu ditujukan untuk orang-orang pilihan. Mereka objek dari firman dan keindahan Tritunggal. Tapi mereka menolak. Maka ada sosok yang ketiga atau pihak ketiga yang menerima seharusnya keindahan itu. Yaitu umat yang menerima keselamatan itu hidup sebagai anak. Yang artinya bukan cuma ditujukan anugerah firman Tuhan yang bisa menolak. Tapi dijadikan anak yang hidup intim dengan Allah. Mana ada agama lain, kepercayaan yang lain yang menggambarkan keintiman Allahnya dengan umatnya. Petrus menggambarkan, waktu engkau menderita, ada Allah yang bersama dengan engkau. Engkau itu ahli waris. Engkau menerima keselamatan yang kekal luar biasa. Dan kalau sekarang engkau menderita, Allah itu tetap ada di dalam kamu. Maka seharusnya pada waktu kita tidak menderita, kita menikmati Allah Tritunggal yang menyelamatkan. Maka lebih lagi pada waktu kita menderita dan susah, kita menikmati pengudusan dari Roh Kudus untuk kita. Dia menyertai, dia mendengar keluhan kita, dia memberikan pengharapan kepada kita, mengingatkan karya Kristus kepada kita. Itu Allah Tritunggal. Nah pertanyaannya, kita menikmati sejauh apa? Kadang-kadang saya cukup sedih melihat kehidupan rohani saya sendiri. Saya jangankan seperti malaikat yang menonton satu orkestra kasih Tuhan. Enggak, kadang-kadang mau ibadah pun enggak mau ngapa-ngapain sebetulnya. Mau ibadah ya supaya saya enggak dikunjungilah sama tim pelawatan, misalnya begitu. Jangankan menonton. Nonton itu masih ada menikmati kan ibadah, oke saya menonton. Tetapi kita tidak mau menikmati itu. Jadi malaikat pun sebetulnya menikmati Tritunggal masih di level yang lebih dalam daripada banyak orang Kristen yang datang tidak mau menikmati apa-apa. Baru yang kedua level menikmati sebagai tontonan. Baru level yang lebih dalam kita dengar khotbah, oh good, khotbahnya bagus. Khotbahnya bagus, tapi keluar lupa. Bukan cuma lupa, mengabaikan bahwa khotbah itu mesti mengubah hidup kita. Tidak. Menikmati Allah Tritunggal yang terdalam adalah sebagai anak yang hidup bersama dengan Dia. Anak yang pada waktu senang, Tuhan terima kasih. Anak yang waktu susah kita berdoa di tempat yang tersembunyi, Tuhan Engkau memahami aku. Ada satu relasi dan itulah yang kita pancarkan kepada dunia. Ada seorang yang memberikan perbandingan seperti ini Bapak Ibu. Sebentar saya izin minum lagi ya. Membandingkan antara orang-orang Kristen yang hanya hidup agamawi dengan orang yang menikmati Trinitas. Coba ambil saya bacakan, kita mengoreksi lah ya diri kita ya. Motivasi, seperti tadi, kita
motivasi kita menjadi orang Kristen itu apa? Motivasi kita ibadah itu apa? Apakah karena takut tadi dikunjungi, atau bahkan ingin upah? Dalam pengertian begini, kita rajin ibadah supaya, nah itu maksudnya. Saya rajin ibadah supaya saya diberkati dengan kesehatan, supaya usaha saya lancar. Takut kenapa? Kalau saya nggak ibadah nanti dihukum sama Tuhan. Jadi datang karena takut dan kemudian supaya mendapat upah. Nanti pada waktu upahnya nggak sama dengan yang kita bayangkan, kita protes. Nggak sedikit kita, termasuk saya pada waktu adik saya dideteksi kanker. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya ini hamba Tuhan. Lulus SMA, seluruh hidup saya abdikan buat Tuhan. Sudah sekian puluh tahun saya melayani. Adik saya orang yang baik. Kenapa sekarang cancer? Ketahuan langsung stadium 4. Saya bertanya kepada Tuhan. Dan saya ingat itu pada waktu saya membaca ini, membandingkan dan mengevaluasi diri saya. Iya ya, saya menjadi hamba Tuhan minta upah. Upahnya apa? Adik saya sehat, sembuh dari kansernya. Itu kehidupan agamawi. Tetapi kalau kita memiliki pola hidup penikmat Trinitas, kita menjalankan ibadah, pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai ungkapan syukur. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan terima kasih, saya lebih jorok, lebih najis daripada sampah. Tapi Tuhan selamatkan saya, maka saya ibadah. Tiap momentum saya mendengarkan khotbah, maka saya akan mendengar dengan baik. Sebab itu isi hati dari Bapa yang sudah menyelamatkan saya melalui Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saya mau dengar, kenapa? Sukacita. Saya diselamatkan oleh Allah Bapa, sekarang dia mau ngomong, masa saya nggak mau dengar? Perasaan itu yang muncul. Atau kita taat kepada Tuhan. Untuk apa? Seringkali untuk diterima. Diterima sebagai orang yang baik. Tetapi orang yang penikmat Trinitas adalah taat karena sudah diterima oleh Bapa. Seperti seorang anak tadi yang percaya kepada papa dan mamanya. Turut kata papa mamanya walaupun enggak paham, enggak ngerti. Tetapi taat karena sudah mengalami kasih Bapa. Menderita. Papa saya, ini keluarga saya yang saya sharingkan ya. Papa saya meninggal. Di saat-saat terakhir mungkin dia mengalami pergumulan yang berat. Oleh karena pada waktu beliau sakit kanker hati, teman-teman tadi gerejanya, saya nggak perlu sebutkan gereja mana, datang menengok papa saya. Dia mengatakan, om itu majelis, mantan majelis, pelayanan paduan suara luar biasa. Kok bisa sakit kanker ya? Pasti om ada dosa. Pasti om ada dosa. Coba periksa diri om. Ada dosa apa? Minta ampun sama Tuhan, minta maaf kepada orang yang om berbuat salah. Itu orang datang membesuk, bukan memberi penghiburan, tapi menimbulkan rasa bersalah. Papa saya ikuti. Mama dipanggil, papa minta maaf. Anak-anak dipanggil, walaupun saya lupa peristiwa itu, ini saya dengar dari adiknya papa saya, karena saya masih kecil. Minta maaf kepada anak-anak, minta maaf kepada tetangga, siapa aja yang bisa ditemui, bisa datang, dia selalu minta maaf. Orang datang berkunjung, satu pesan papa, tolong maafkan saya. Tapi enggak sembuh. Rombongan yang sama datang lagi, om belum sembuh ya, masih ada dosa om yang om sembunyikan. Sehingga papa saya bergumul luar biasa, bukan lagi dengan penyakit, tapi dengan dosa. Seperti enggak ada pengharapan lagi. Namun bersyukur di saat-saat terakhir kalau saya dengar beliau kembali pulih pengharapannya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menganggap penderitaan seperti itu kan. Penderitaan kenapa? Pasti karena dosa. Kita judgment kepada orang lain. Kita menderita, hitung-hitungan sama Tuhan. Aku sudah berbuat banyak, kenapa aku menderita? Itu adalah pola hidup agamawi yang tidak pernah mengalami keindahan Allah Tritunggal. Orang yang menikmati keindahan Allah Tritunggal, itu hidupnya berpusat kepada Allah Tritunggal. Dia terima keselamatan dari Allah Tritunggal, maka dia persembahkan untuk Allah Tritunggal. Suatu kali ada seorang gadis yang entah bagaimana mamahnya itu sangat bertolak belakang wajahnya. Si gadis ini cantik, ya cantik lah begitu ya, saya nggak perlu gambarkan cantiknya kayak apa ya. Sampai banyak pria ingin jadi kekasihnya, tapi mamahnya buruk rupa, agak bungkuk. Jadi akhirnya gadis ini yang mulai masuk usia remaja dan mulai masuk ke pemuda, dia malu dengan mamahnya. Maka
Maka dia nggak pernah pergi kemana-mana bersama mamahnya. Sebab orang tanya, "Loh itu mamahmu?" Nggak salah begitu ya. Dan akhirnya waktunya tiba, ketakutan remaja wanita ini adalah kalau dia punya pacar. Kenalin nggak ya, mama saya kayak begini. Kalau saya kenalin, jangan-jangan dia nggak mau sama saya, walaupun padahal saya sudah cinta banget sama dia. Maka dia selalu berusaha untuk tidak memperkenalkan mamahnya kepada pacarnya. Sampai suatu kali ada pacar yang betul-betul sayang sama dia dan dia takut kehilangan sama kekasih ini. Dan pergumulan itu muncul lagi. Dan mamanya tahu pergumulan anak ini. Sampai si kekasih bilang sama anak gadis ini, "Saya mau ke rumah kamu dong, mau kenalan sama papa mama kamu." Wah, ini pergumulan berat nih. Terus dia bilang, "Boleh ke rumah saya tapi kayaknya mama saya nggak di rumah deh. Tapi cobalah ke rumah kamu, ke rumah aku karena kamu terus mendesak." Boleh. Nah sampai di rumah si anak gadis ini bilang sama mamanya, "Ma, pacarku mau datang. Mama jangan keluar ya. Jangan muncul di dalam kamar aja. Jangan keluar ya Ma ya. Ma, please Ma, tolong. Kalau mama sayang saya tolong jangan keluar Ma." Dia bilang begitu. Terus datanglah momentumnya ya. Si cowok itu datang. Dan sebagai mama kan pasti pengen tahu siapa sih anak gadisku yang begitu cinta sama dia, calon mantuku kayak apa. Pasti mama-mama pengen tahu kan ya. Yang ngintip tuh dari horden. Dia ngintip, nggak nyampe karena si cowok itu di balik dinding. Jadi nggak kelihatan, mau keluar gitu nggak kelihatan. Dia mikir gimana caranya bisa lihat si cowok itu ya, tapi nggak boleh keluar. Oh ya sudahlah, nekatlah. Karena dari tadi anak gadisnya ngobrol terus lupa sajikan minuman. Maka si mama ini ke dalam, siapkan minuman, ada roti sedikit dia bawa. Dia pikir saya akan ngelirik aja, saya nggak mau melihatkan wajah saya enggak. Saya diam, saya nunduk terus, saya mau lihat nih kira-kira anak calon mantuku kayak apa. Kira-kira begitu pikiran si mama. Maka dia keluar, anaknya kaget, "Aduh, mama kok keluar?" Dia sudah mulai melotot, wajahnya sudah mulai marah. Tapi untung mamanya nggak lihat. Karena kan nunduk terus kan, nunduk sambil lirik sedikit gitu. Dia taruh lagi, dia lirik lagi. Nah waktu ngelirik-lirik itu dia nggak ngerasa mulai kelihatan wajahnya yang buruk itu. Si cowok itu kaget, ini siapa ya? Nah begitu mama ini masuk, dia tanya sama kekasihnya, "Itu siapa? Kok baik sekali kasih minum tadi kamu nggak kasih aku minum." Dia kasih minum, "Itu siapa?" Si gadis ini diam cukup lama. Terus dia jawab, "Itu pembantuku." Si cowok ini nggak rasa apa-apa, tapi mamanya di dalam dia menangis. Pastilah ya, mama dibilang pembantu, walaupun dia sadar wajahnya buruk. Kemudian setelah si cowok itu pulang, si anak gadis ini masuk ke dalam dengan wajah yang merah, marah. Dia masuk ke kamar mamanya, nggak ketuk pintu, dia buka dar, dan dia marah. "Mama, saya sudah bilang mama jangan keluar. Sekarang gara-gara mama keluar, aku harus ngomong mama itu pembantu. Aku juga sedih ngomong mama itu pembantu. Aku sedih, tapi itu karena mama." Mama itu dimarahin cukup panjang sama anak gadisnya, dia cuma diem dan tunduk. Dia mulai menangis. Sampai cukup tenang, kemudian mama ini bercerita. "Kamu tahu, mungkin kayak kamu pasti tidak tahu, kenapa wajah mama seperti ini." Dan mama ini mulai bercerita. Rupanya si mama ini karena kondisi keluarga yang miskin, dia bekerja menjadi pembantu rumah tangga di beberapa tetangga yang cukup kaya. Dan anaknya ditinggal, disuruh tetangga yang lain yang ekonominya lebih buruk lagi untuk menjaga. Jadi dia bekerja, ini dititipkan sama tetangga. Entah bagaimana terbakar tuh rumah. Dan mama ini waktu lihat rumahnya terbakar, lari ke situ. Dan dia lihat, "Loh, ini tetanggaku yang jaga anakku ada di sini, tapi nggak bawa bayi." Terus dia tanya, "Mana anakku?" Dia bilang, lupa, masih di dalam." Si mama ini kaget, "Masih di dalam? Betul masih di dalam?" "Betul, aduh sorry, nggak mungkin masuk." Tapi mama ini, naluri seorang mama, dia masuk ke dalam. Dia bawa bayinya, dia keluar, dia lindungi sedemikian rupa. Dia nggak peduli wajahnya terkena beberapa kayu yang jatuh ke mukanya, tapi dia lindungi bayi ini sampai dia keluar. Dan dia baru sadar luka-luka bakar di wajahnya, tapi bayinya itu selamat. Itu yang terjadi. Anak gadisnya mendengar itu nggak bisa ngomong apa-apa. Dia berlutut dan dia minta maaf. Sejak hari itu,
Dia nggak malu lagi memperkenalkan mamanya sebagai mamanya. Dulu dia malu karena mamanya tuh buruk mukanya. Tapi sekarang dia bangga. Mamaku buruk muka, tapi karena dia sayang sama aku. Ada suatu perubahan ketika dia tahu pengorbanan mamanya. Bapak Ibu, kita sudah mendengar banyak sekali Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Tapi sejauh mana kita menikmati pengorbanan Tuhan buat kita? Apakah kita bangga? Atau seperti anak gadis tadi yang malu ngomong tentang mamanya. Kalau ketemu di antara orang non-Kristen, kalung salib dimasukin ke dalam begitu ya. Kalau di gereja dikeluarin kalung salibnya. Menikmati Allah Tritunggal tidak bisa tidak membuat kita akan tersungkur. Betapa besar karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasihnya, pengorbanannya untuk orang macam kita yang najis. Mari kita menikmati, mari kita bangga, mari kita bersyukur, mari kita memuji Dia, mengagungkan Dia. Bukan cuma di pujian, tapi seluruh kehidupan kita. Maka sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, hidup menikmati Trinitas berarti menjalani hidup sebagai panggung tanda kutip, di mana Bapa yang merencanakan, Anak yang menebus, dan Roh yang menguduskan disajikan keindahannya kepada dunia. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri sejenak dan mari kita menghayati dan memikirkan kembali kekristenan kita. Kekristenan macam apa yang sedang kita jalani? Kekristenan yang kita malu, kekristenan yang tradisi, atau kekristenan yang seperti malaikat-malaikat menikmati sebagai tontonan, pertunjukan. Maka momen yang paling kita sukai seringkali adalah pada waktu gereja mengadakan satu acara khusus berupa tontonan sesuatu yang menarik. Kita suka itu. Atau lebih dalam lagi kita menikmati seperti umat perjanjian lama. Menikmati firman Tuhan. Menikmati pujian. Tapi berhenti sampai di situ. Atau menikmati seperti seorang anak. Yang betul-betul merasakan kasih sayang. Perlindungan. Pertolongan dari Allah Tritunggal. Yang tidak kelihatan. Tapi karyanya itu nyata. Yang menghadirkan syukur, taat, setia, pertumbuhan, perubahan sikap dan sifat. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon ampun kalau kekristenan kami itu dangkal, kaku, tidur, atau bahkan mati. Kami kehilangan kenikmatan, keindahan yang begitu luar biasa. Atau kami orang Kristen mungkin yang sudah aktif tetapi kami mengabaikan Engkau. Siang ini kami mohon ampun, sekaligus menyampaikan rindu kami. Kami ingin sekali bisa menikmati Engkau ya Allah Tritunggal. Kami ingin sekali memahami karya-Mu. Kami ingin sekali menghayati dan hanyut di dalam keindahan karya yang menyelamatkan kami. Kami rindu sekali kami menjadi bagian dari karya keselamatan Tuhan itu. Sehingga kami tiap kali ibadah menikmati Engkau. Di dalam keluarga kami menikmati Engkau. Di dalam pekerjaan yang banyak tantangan dan kesulitan, kami belajar menikmati karya-Mu. Bahkan ketika kami dihina, dibuli, direndahkan, kami belajar diam bersama Engkau dan menikmati kehadiran dan karya-Mu buat kami. Bukakanlah mata rohani kami ya Tuhan. Bukakanlah telinga rohani kami. Hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami untuk menikmati Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati kita sekalian.